Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Pipin Alpina sebagai moderator dan teman-teman saya ada Nabila Nurfadilah, Nadia Sayyidatun Nupus, dan Nabila Raudutun Nabawiyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana sebagai bagian dari penilaian pada mata kuliah arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Imam Puji. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang telah kami pelajari dan memberikan manfaat juga mudah dipahami. Next. Arsitektur komputer adalah seperangkat metode serta aturan yang memaparkan detail tentang fungsi, manajemen, dan pengaplikasian komputer. Singkatnya, arsitektur komputer terdiri dari beberapa aturan untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem. Peran utama arsitektur komputer adalah membuat sistem komputer seimbang dalam kinerja serta menciptakan efisiensi dalam hal biaya serta keseluruhan kegiatan operasional. Contoh konkret adalah ISA bertindak sebagai perantara antara perangkat lunak dan perangkat keras. Next. Selanjutnya ada perkembangan komputer yang akan disampaikan oleh Nabila Nurfadilah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah ini saya. Perkembangan. Generasi saat ini masih terus berkembang dan berfokus pada kemampuan kecerdasan buatan AI. Machine learning, komputasi awan, cloud computing, dan komputer tanpa bentuk fisik seperti asisten virtual, robotika, dan IoT, atau Internet of Things. Komputer tidak selalu berupa perangkat keras fisik, tapi bisa tertanam di berbagai sistem. Ratusan jenis komputer telah dirancang dan dibangun selama evolusi komputer digital modern. Kebanyakan telah dilupakan, namun sebagian di antaranya memiliki pengaruh besar pada ide-ide modern yang berkembang kemudian. Pada bagian ini, kita akan membahas secara singkat beberapa kunci perkembangan historis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi saat ini. Next. Baik, selanjutnya ada evolusi komputer yang akan disampaikan oleh Nadia. CPU memiliki beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1940-an, CPU merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari beberapa komponen elektronik yang digunakan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Pengembangan CPU atau Central Processing Unit terjadi sejak tahun 1971 saat Intel merilis CPU pertama yang dikenal dengan nama Intel 4004. CPU ini merupakan CPU pertama yang benar-benar elektronik dan dapat melakukan pengolahan data secara otomatis. Pada awalnya, CPU hanya mampu menangani instruksi dasar seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan tadi dan tidak memiliki kemampuan yang kompleks. Sejak saat itu, CPU telah terus dikembangkan dan diperbaiki. Pada tahun 1974, Intel merilis CPU dengan nama Intel 8080 yang merupakan CPU pertama yang mampu menangani instruksi yang lebih kompleks. CPU ini kemudian menjadi dasar bagi komputer pertama yang dikenal dengan nama Altair 8800, yang merupakan komputer pertama yang dijual secara massal kepada konsumen. Pada tahun 1981, Intel merilis CPU dengan nama Intel 8086
yang merupakan CPU pertama yang menggunakan arsitektur x86. Arsitektur ini menjadi standar industri yang digunakan oleh hampir semua komputer pribadi saat ini. Selanjutnya, CPU terus dikembangkan dengan meningkatkan kecepatan dan kemampuannya, serta menurunkan biaya agar dapat dijangkau lebih banyak orang. Saat ini, CPU telah menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah komputer, dan terdapat banyak produsen yang mengembangkan CPU dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Beberapa produsen terkemuka di pasaran saat ini adalah Intel, AMD, dan ARM. Selain itu, CPU juga telah digunakan dalam berbagai perangkat lain seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Nabila, mohon maaf, boleh di-mute dulu. Selanjutnya, memori. Evolusi memori. Evolusi dan peningkatan kinerja memori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan memori komputer dari single RAM hingga dynamic RAM atau DRAM telah menghasilkan beberapa peningkatan signifikan dalam kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses data. Perbandingan antara generasi memori ditunjukkan pada peningkatan efisiensi hingga 50% dalam performa sistem komputasi modern. 2. Efisiensi dan konsumsi daya. Studi terhadap berbagai jenis memori mengindikasikan bahwa teknologi terbaru seperti DDR, generasi terkini, dan High Bandwidth Memory atau HBM memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan teknologi lama. Penggunaan memori non-volatil juga menunjukkan potensi dalam pengurangan konsumsi energi. 2. Peran inovasi dalam arsitektur memori. Pendekatan inovatif dalam desain memori telah memungkinkan peningkatan kecepatan akses data, terutama dengan pengembangan memori berbasis NAND, flash, dan memori berbasis teknologi optik. Studi menunjukkan bahwa inovasi ini sangat relevan dalam mendukung kebutuhan komputasi tingkat tinggi. 4. Aplikasi memori dalam berbagai industri. Perkembangan memori tidak hanya berpengaruh pada sektor komputasi pribadi, tetapi juga industri besar seperti kecerdasan buatan dan sistem tekanan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dan fleksibilitas memori berfokus pada peningkatan. Untuk selanjutnya yaitu evolusi dari bus akan disampaikan oleh saudari Nabila Rodatul Nabawiyah. Padanya dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada Bu Ahmad sama Bu Titin sebagai moderator. Baik, saya melanjutkan materi tentang tadi ya, Bu Ahmad. Perihal sistem bus. Ada berapa sih? Ada generasi bus secara lain generasi bus yang menggunakan bersama yang utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. 2. Generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya. Dengan sebuah bus controller diantaranya generasi ketiga telah muncul di insiden bus internal. Lalu yang pertama ada yang disebut PDP 8, PDP 8 merupakan sistem bus yang diciptakan pada tahun 1994. Ini adalah jenis yang digunakan dalam komputer PDP 8. Ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang berbeda. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal kontrol, alamat komputer data, nama komponen yang menggunakan jalur bus, omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. Lalu yang kedua atau yang disebut PDP 11, di mana PDP 11 adalah
serangkaian 16 bit, serangkaian 16 bit di komputer yang dijual oleh Digital Equipment pada tahun 1970. Salah satu sesi produk di PDP seri 1990-an, PDP 11 menggantikan PDP 8 di banyak aplikasi real time. Walaupun kedua ini produk dari paralel selama lebih dari 10 tahun. Lalu yang ketiga ada multibus, di mana multibus adalah komputer bus standar yang digunakan dalam sistem industri. Ini dikembangkan oleh Intel Corporation dan diadopsi oleh IEEE BUS 796 sertifikasi dipikirkan dengan baik, distandarkan dengan industri yang faktor bentuk relatifnya besar sehingga perangkat yang kompleks dapat dirancang di atasnya. Lalu yang keempat ada bus PC IBM, di mana bus PC IBM ini adalah sebuah komputer mikro buatan IBM yang dirilis pada tanggal 8 Maret 1900. Terkuat menggunakan hard disk kapasitas 10 MB. IBM PC memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh IBM PC standar 5.150. IBM PC XT memiliki 8 buah slot sehingga meningkatkan kemampuan ekspansinya. Lalu yang kelima ada bus ISA, ada yang disebut PC atau AT, di mana bus itu adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui menambahkan data selebar bukti 16 bit pada IBM PC atau AT pada 1980 sehingga yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian. Lalu yang keenam ada bus EISA, ada yang disebut 80386, di mana bus EISA pada dasarnya adalah versi 32 bit dari bus versi 32 bit yang biasa. Lalu yang ada microchannel, di mana PS microchannel ada 32 bit. Paralel bus komputer diciptakan oleh IBM pada tahun 1980 untuk digunakan pada baru mereka PS2 komputer. Yang ke-8 ada 11 pengertian peripheral komponen adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus design atau bus peripheral. Yang ke-9 ada bus CSI bus, di mana sebuah antar bus berkinerja tinggi yang didefinisikan tadi digunakan di perangkat komputer atau perangkat penyimpanan. Yang ke-10 ada di mana Nubus adalah sebuah bus komputer komputer paralel 32 bit, yang 2 bit yang asli dikembangkan di MIT sebagai bagian dari ekspresi kerja. Lalu yang ke-11 ada USB atau yang disebut Universal Serial Bus, di mana salah satu standar interkoneksi antara komputer 13
peralatan eksternal yang mampu mendukung kecepatan di atas 1 Mbps. Lalu yang ketiga ada FireWire, di mana FireWire adalah merek dagang Apple sekaligus nama yang paling populer untuk standar kabel data antarmuka berseri IEEE. Pada tahun 1394, Sony memperkenalkan IEEE 1394 dengan nama E-Line. Meski namanya berbeda-beda, ketiganya FireWire, IEEE, dan E-Line sama-sama menunjukkan jenis kabel data yang mampu mengirim data dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang ke-13 ada bus VME, di mana bus VME itu adalah bus komputer standar awalnya dikembangkan untuk Motorola 68000-CPU, tetapi kemudian banyak digunakan untuk banyak aplikasi dan standar oleh IEC sebagai ANSI atau IEEE 1014 sampai 1987. Yang terakhir yang ke-14 ada bus camak, di mana bus camak itu adalah komputer automated measure and control, di mana standar bus untuk akuisisi data dan kontrol yang digunakan dalam nuklir dan fisika, partikel, eksperimen, dan industri. Mungkin selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Raudatun Nabawiyah. Silahkan di next. Operator, tolong di next PPT-nya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Nurpadilah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, masalah dan solusi. Jadi permasalahan yang muncul dengan keterbatasan fisik dalam peningkatan kecepatan prosesor atau melambatnya humor, konsumsi daya yang tinggi, serta kompleksitas sistem yang meningkat. Nah, penggunaan multi-core prosesor untuk meningkatkan paralelisme penegambangan arsitektur low power seperti ARM dan RISC-V untuk efisiensi energi. Peningkatan keamanan melalui proses update firmware serta fitur proteksi berbasis perangkat keras, penerapan teknologi change memory dan high bandwidth memory atau HBM untuk mengurangi hambatan memori. Next. Saya serahkan kepada moderator. Baik, dari penjelasan kami, kesimpulannya melalui pemahaman atas perkembangan serta kelemahannya yang dijelaskan teman-teman kita tadi, diharapkan perkembangan arsitektur komputer dapat lebih baik, inovatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.